Majulah Indonesiaku, jayalah Indonesiaku. Itu berbeda. Kita dan mereka sebagai identitas. Dengan demikian identitas nasional itu sebagai pembeda. Identitas nasional membedakan antara kita yaitu sebagai warga Indonesia dan mereka sebagai warga negara selain Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Eva Juniarti dengan NIM A1C021069 dari kelas B semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak viewers nih untuk membahas salah satu materi kewarganegaraan yang bertopikan identitas nasional. Yuk langsung saja kita ke pembahasan pertama. Apa sih pengertian dari identitas nasional ini? Identitas nasional. Jika dilihat dari asal katanya, tentu istilah identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional, di mana identitas berasal dari kata identity yang memiliki arti ciri, tanda, jati diri, atau sifat khas. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa. Dari dua etimologi ini, maka dapat kita jelaskan bahwa identitas nasional atau national identity adalah suatu sifat khas yang melekat pada suatu bangsa yang menjadi kepribadian dari suatu bangsa tersebut. Pembahasan selanjutnya terkait tujuan dari identitas nasional. Jadi sesungguhnya identitas nasional ini bertujuan untuk memupuk rasa nasionalisme, rasa patriotisme, sehingga terciptanya solidaritas dan kerukunan di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan selanjutnya terkait fungsi dari identitas nasional. Pada kesempatan kali ini, setidaknya kita membedah fungsi identitas nasional ini menjadi 6. Fungsi yang pertama adalah sebagai jati diri bangsa. Yang kedua, sebagai alat interaksi. Yang ketiga, identitas nasional sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Dan yang keempat adalah fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Dan kelima, fungsi dari identitas nasional sebagai landasan negara. Dan yang keenam, identitas nasional berfungsi sebagai perlindungan dari dampak buruk globalisasi. Pembahasan selanjutnya terkait faktor pembentuk identitas nasional. Jadi, identitas nasional ini terbentuk dari beberapa faktor. Yang pertama ada primordialisme. Pengertian dari primordialisme itu pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu dengan karakteristik serupa. Faktor-faktor primordialisme ini bisa berupa kekerabatan, kesamaan suku bangsa, kesamaan daerah asal, bahasa, maupun adat istiadat. Selanjutnya ada faktor agama. Unsur keagamaan itu memiliki peran yang penting dalam menciptakan suatu komunitas. Karena agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. Faktor selanjutnya ada pemimpin bangsa. Jadi, kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa. Apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan. Faktor selanjutnya ada faktor sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh suatu bangsa itu akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan itu tidak hanya akan melahirkan solidaritas, tapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Kita melangkah pada pembahasan selanjutnya, yakni terkait jenis-jenis identitas nasional. Jadi, identitas nasional itu mempunyai 3 jenis.
Yang pertama ada identitas fundamental, yang kedua ada identitas instrumental, dan yang ketiga ada identitas alamiah. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental itu bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Jadi maksudnya di sini adalah identitas yang menjadi hal utama dalam sebuah negara. Identitas fundamental ini bisa berupa dasar negara, falsafah negara, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya akan merujuk pada Pancasila kita. Yang kedua, itu identitas instrumental. Istilah instrumental itu bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Dan identitas instrumental dalam Identitas Nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam undang-undang ini sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional Indonesia. Apa saja itu? Itu adalah meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dan terakhir itu ada identitas alamiah. Selain dari identitas tadi, identitas alamiah ini berbeda karena ia tercipta secara alami oleh Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah ini meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Oke, kita masuk pada pembahasan terakhir, yakni terkait unsur-unsur identitas nasional. Jadi, identitas nasional itu mempunyai beberapa unsur pemersatu. Dan sesungguhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35 sampai pasal 36 telah disebutkan beberapa unsur-unsur identitas nasional Indonesia. Apakah saja itu? Yang pertama ada bendera Indonesia. Dan dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Dan tahukah teman-teman bahwa bendera merah putih itu memiliki arti yang tidak hanya sebagai keindahan belaka, tetapi merah putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih. Dan bendera ini bahkan memiliki ukuran khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1 dan 3. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Dan tentu teman-teman sudah tahu bukan bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu di antara banyaknya bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Dan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya unsur yang ketiga itu ada lambang negara Indonesia. Dan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan tahukah teman-teman bahwa burung Garuda yang merupakan simbol negara kita itu menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Lambang ini pula juga menjadi simbol ikatan pemersatuan dan menyatunya rakyat Indonesia yang heterogen. Selanjutnya ada simbol yang keempat, yaitu semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya ada unsur yang kelima, yaitu lagu kebangsaan Indonesia, di mana dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Selanjutnya ada unsur yang keenam, yaitu dasar falsafah negara, di mana dasar falsafah negara kita itu adalah Pancasila yang terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara.
Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara. Selanjutnya unsur yang ketujuh yaitu unsur konstitusi negara Indonesia. Dan konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan yang tertinggi di antara peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya yang ke-8 itu adalah unsur bentuk negara Indonesia. Menurut konstitusi, negara Indonesia menganut negara kesatuan, di mana bentuk pemerintahan negara Indonesia itu adalah republik. Dan unsur yang terakhir itu adalah unsur sistem Indonesia. Sistem yang digunakan di Indonesia itu adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dan sampai saat ini sudah disepakati bahwa Indonesia tidak akan melakukan perubahan identitas sebagai negara kesatuan. Nah, itulah pembahasan terkait identitas nasional. Jadi teman-teman, sesungguhnya Indonesia negeri kita tercinta ini membutuhkan generasi yang membanggakan identitas bangsanya, bangga akan kebudayaannya, serta mampu mempertahankan eksistensinya di tengah globalisasi sekarang ini. Jadi mari terus melangkah untuk memberikan yang terbaik bagi negeri kita tercinta ini. Majulah Indonesiaku, jayalah Indonesiaku. Saya Eva Juniarti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.